Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TWK nih ya, tes wawasan kebangsaan yang di tahun ini cukup cukup jadi momok untuk sebagian orang karena kita lihat kadang-kadang itu yang TU-nya bagus, TKP-nya bagus, tapi TWK-nya rendah. Itu banyak terjadi ya. Untuk dapat 100 ke atas saja banyak yang agak ngos-ngosan ya untuk TWK ya. Ini semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS 2021 terutama di bagian TWK ya. Nah, seperti biasa teman-teman yuk buat semangat, tuliskan target nilainya teman-teman sambil di bismillahi, sambil didoain ya. Bismillahirrahmanirrahim 500, Bismillahirrahmanirrahim 525, 540, 550 gitu ya. Ya, kasih target setinggi-tingginya, jangan kecilkan Tuhan dengan target kalian yang kecil ya. Tapi ingat ya, jangan cuma tulisannya yang besar, tulisannya yang gede ya, standar prosesnya juga harus besar, harus luar biasa. Jangan tulisannya 540 tapi kalau belajar malas-malesan ya susah gitu ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama teman-teman. Dalam upacara pembukaan BPUPKI tanggal 28 Mei 45, Rajiman Widyodiningrat selaku ketua menyampaikan pentingnya memuliakan nilai kegotong royongan baik dalam kekeluargaan sesama bangsa Indonesia maupun dalam kekeluargaan antar bangsa. Beliau mengungkapkan bahwa dengan gotong royong sebagai dasar terbentuknya Indonesia yang merdeka, maka Indonesia akan mendapatkan tempat di lingkungan kemakmuran sehingga akan tercipta perdamaian seluruh umat manusia yang bersendikan kekeluargaan. Pandangan Ketua BPUPKI ini mendapat peneguhan Insinyur Soekarno yang menyebutkan tujuan kemerdekaan dengan salah satu dasarnya adalah internasionalisme. Ya, hal ini mendapat dukungan oleh para tokoh nasional yang lain. Berdasarkan paparan di atas, menunjukkan bahwa nilai Pancasila sudah menjadi jiwa dan kepribadian bangsa sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sesuai dengan sila. Nah, kita lihat nih, ini kekeluargaannya nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga antar bangsa. Ini disebutkan juga internasionalisme ya, ini kegotong royongan, pemakmuran ya, kekeluargaan. Nah, ini seluruh umat manusia. Teman-teman kalau fokusnya ini nggak fokus, mesti biasanya akan memilih di Persatuan Indonesia. Padahal fokusnya ini kan internasionalisme antar bangsa. Ini bagaimana kita fokusnya adalah perdamaian seluruh dunia, seluruh umat manusia. Bagaimana kita memanusiakan manusia gitu-gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk soal ini jawabannya adalah B guys ya. Jadi ini menitik beratkan pada nilai kemanusiaan ya. Bagaimana tercapainya perdamaian dan kemakmuran seluruh umat manusia yang bersendikan kekeluargaan. Maka ini silanya adalah sila kemanusiaan. Apalagi di sini disebutkan juga tadi yang saya bahas internasionalisme atau kemanusiaan. Nah, berarti jelas jawabannya adalah B. Kalau teman-teman salah fokusnya dikiranya pasti Persatuan Indonesia, padahal kan ini antar bangsa, internasionalisme juga yang dibahas. Jadi fokusnya adalah nih pertama seluruh umat manusia. Jadi fokusnya ada di B guys, ya. Soal berikutnya. Pentingnya kedaulatan rakyat dengan semangat kekeluargaan mulai dikemukakan sejak sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan pentingnya kedaulatan rakyat ya, sebagai tujuan kemerdekaan. Demikian pula dengan beberapa anggota yang lain mengemukakan pentingnya kekeluargaan sebagai landasan bernegara. Ini yang lain ngomong kekeluargaan. Pada sidang BPUPKI hari berikutnya berkembang gagasan, ya, ini berkembang lagi, agar kepala negara dan parlemen dipilih oleh rakyat. Nah, hal ini mendapat dukungan dari Insinyur Soekarno yang mengungkapkan bahwa negara Indonesia bukanlah satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Bagi Soekarno, negara Indonesia didirikan sebagai negara untuk semua, satu untuk semua dan semua untuk satu. Ya, berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan pengawalan Pancasila sila ke. Nah, ini akhirnya fokusnya lihat ini kedaulatan rakyat. Ya, hari berikutnya berkembang di sini nih parlemen dipilih oleh rakyat. Dari sini
sudah kelihatan clue-nya bahwa ini merujuk atau menunjukkan pengamalan sila keempat ya teman-teman. Ya, jadi kata kuncinya kedaulatan rakyat. Terus ada ini kepala negara parlemen dipilih oleh rakyat. Ya, jadi menunjukkan bahwa pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat Pancasila. Ya, itu sudah terwujud ya sejak Indonesia belum merdeka. Tuh. Ya, jadi jawabannya adalah D guys, keempat. Bentar. Oh, ternyata ini tadi saya nggak saya hapus ya yang di sini ya. Udah ketahuan ya. Sorry. Oke, next. Dalam negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, akan tetapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dan fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga dapat terwujud kesejahteraan umum. Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Berdasarkan pentingnya terwujud kesejahteraan sosial, maka negara memiliki peranan penting, yaitu seperti di bawah ini, kecuali A. Mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Ya, ini tentang keadilan ya, kesejahteraan sosial ya, kesejahteraan sosial, keadilan ya. Mewujudkan relasi yang adil, ini berarti ya ini. B. Mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, ini kayaknya iya. C. Proses fasilitasi akses atau informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan, ini ya kayaknya. D. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Bisa jadi kita simpan. E. Membatasi usaha dan pekerjaan warganya agar mengurangi hak milik yang dicapai masing-masing individu. Wah, ini jelas ini ya. Ini ada tulisannya kecuali ya teman-teman. Jadi kecualinya jelas E ini nggak sesuai. Nah, ya. Jadi peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara umum ini misalnya itu tadi mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, proses fasilitasi akses atau informasi, layanan dan sumber daya yang diperlukan, dan juga ada dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Jadi ini kalau kecuali berarti ini E guys yang kecuali. Ya. Yuk. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 3. Saat berkendara kita berhak mendapatkan kenyamanan di jalan, tapi kita juga wajib menaati peraturan yang berlaku di jalan. 4. Ini sebenarnya kalau list ini kita baca soalnya dulu aja ya. Pernyataan di atas merupakan contoh bentuk pengamalan sila Pancasila. Ya, sila kelima, berarti kita langsung fokus membaca nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang sila kelima yang mana nih? Nomor 1 bisa. Nomor 2 harkat martabat ini bukan. Berkendara berhak mendapatkan, dan ngomongin haknya ya. Di jalan, oke bisa. 4. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Bisa ini. Mau berbaur dengan yang lain, memupuk sikap tenggang rasa dengan mengikuti kerja bakti RT, ini kayaknya bukan sila kelima. 6. Saling menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kerukunan dan menghindari terciptanya keributan perang saudara, ini jelas bukan. Berarti dari sini adalah 1, 3, dan 4. Ada nggak 1, 3, 4? Oh, ini ada, ini jawabannya adalah B guys. Ya, ini jawabannya B. Ini detailnya ya. Nah, ini jelas, ini hanya mengembalikan jawaban yang di atas, jawabannya B ini. Oke, jadi ya. Berikutnya, nasionalisme merupakan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, dan kemakmuran. Nasionalisme ini menjadi perwujudan semangat kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Perwujudan semangat kebangsaan di Indonesia ini harus sesuai dengan sila Pancasila. Berikut ini merupakan hubungan antara paham nasionalisme dengan Pancasila sila ketiga. Kecuali A. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, bener nih. B. Ini kecuali ya, ingat ya.
Memberikan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali. Ya, kita simpan dulu. C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. D. Memiliki rasa kebanggaan menjadi suatu bangsa. E. Mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini jelas jawabannya B ya. Ini jelas kalau ini hubungannya enggak nasionalisme dengan Pancasila yang ngasih sanksi ini, bukan. Ya, jadi hubungannya ya, Pancasila dengan sila ketiga, Pancasila. Nasionalisme dengan Pancasila sila ketiga itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan menjadi suatu bangsa, mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau yang diberi sanksi pelanggaran itu nggak ada hubungannya dengan sila ketiga, itu ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Ya, nggak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah, teman-teman tetap bisa belajar. Mungkin teman-teman yang belum punya rezeki gabung di Bimbel Dosen Deso, ya tetap bisa belajar via YouTube atau follow IG saya di @dosendeso. Nah, di sini saya setiap hari dosen deso. Setiap hari di sini ada soal-soal, ada info penting, ada materi, ada video reels bahas soal, itu banyak. Ya, itu silahkan di follow kalau misalkan apa ya, biar bisa dapat update lah, bisa dapat update tiap hari. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.